Selamat datang di channel Net Gadget. Yang mau tahu informasi harga dan informasi yang cukup penting untuk HP Honor 10 Lite, ada di video unboxingnya atau klik link di atas ini. Lanjut ke Honor 10 Lite yang sudah saya pakai beberapa minggu ke depan, saya pakai daily ya. Dan saya akan memberikan informasi di beberapa sektor tentang Honor 10 Lite ini. Dimensi Honor 10 Lite ini cukup tipis ya dibanding dengan HP-HP zaman sekarang yang tebalnya tuh udah nggak enak dipegang ya, apalagi ditambah pakai case. Honor 10 Lite ini cukup ringkas dimensinya, tipis dan panjangnya pun pas kalau saya. Dipakai untuk satu tangan masih nyaman, apalagi dipakai dua tangan. Desain belakangnya Honor 10 Lite ini, jadi warnanya gradasi ya. Kalau yang ngambil warna biru, jadi biru gradasi silver. Terus kameranya dua, bulat-bulat atas dan bawah. Kalau menurut saya agak jadul sih ya, tapi mending lah ya daripada desain kameranya Realme 3 Pro atau Redmi Note 7 kalau menurut saya. Tapi ini sih balik lagi ke masing-masing orang ya. Kalau saya sih ini lebih mending dibanding Realme 3 Pro, desain kamera dan desain gradasi warnanya. Performa Honor 10 Lite ini udah cukup enak ya pakai Kirin 710. Mungkin kalau dibandingin sama rivalnya itu sekelas kayak Redmi Note 7 atau Realme 3. Jadi untuk multitasking yang cukup kompleks dengan banyak medsos ini masih lancar. Cuman kalau pakai main game-game berat emang settingan standar ya, kayak misal kayak game COD Mobile tuh cuma bisa grafiknya low dan frame rate-nya medium. Jadi kalau untuk medsos dan multitasking yang cukup berat, HP ini masih lancar dan smooth. Layarnya udah IPS Full HD. Zaman sekarang layar IPS udah standar banget ya. Rata-rata HP menengah ke bawah tuh udah pakai IPS, kecuali yang flagship ya pakainya AMOLED. Jadi layar ini nggak ada masalah, nggak terlalu pucat dan detail karena udah Full HD tadi. Uniknya layarnya tuh bisa disetting ke resolusi SD, jadi diturunin ya dari Full HD ke SD. Emang agak berubah sih detailnya, tapi lumayan cukup menghemat baterai. Saya pakai yang Full HD, pemakaian saya yang cukup intens di media sosial itu kisaran 12 jam sampai 15 jam habis udah ngecas lagi. Kalau pakai yang SD tuh bisa 24 jam baru ngecas lagi. Jadi cukup lumayan membantu kalau emang lagi susah listrik ya. Nah, baterainya tuh ini agak kecil ya, 3400 mAh. Kalau zaman sekarang sih ini terlihat kecil ya, karena rata-rata zaman sekarang tuh baterai udah 5000 mAh. Jadi bisa dipakai selama 24 jam walaupun dipakai secara intens. Cuma si baterai 3400 ini kalau pemakaian saya ya, medsosnya yang cukup banyak dan cukup intens, cuma bisa 12 jam. Jadi kalau ngecasnya pagi, malam harus dicas lagi ya, walaupun ngecasnya cuma 2 jam. Terus ini USB-nya masih USB biasa ya, yang Type B, dan casannya pun casan standar 10 watt, jadi 5 volt 2 ampere. Lanjut kameranya, untuk kamera belakangnya tuh tadi udah saya jelaskan ya, jadi cuma dua doang kamera belakangnya, atas dan bawah. Kamera yang atas tuh kamera utamanya 13 megapiksel dan kamera yang satu laginya itu untuk deep sensor. Kalau menurut saya hasil kameranya tuh kalau cuma buat dokumentasi udah lebih dari cukup ya. Tapi kalau buat yang senang fotografi, kalau menurut saya ini agak mengecewakan hasilnya.
kamera depannya itu lebih besar megapikselnya dibanding kamera yang utama belakang. Yang kamera depan tuh kalau menurut saya hasilnya kalau siang hari udah cukup bagus ya sekelas kamera depan. Jadi masih bisa diandalkan untuk kamera depannya. Honor 10 Lite ini awalnya dia masih pakai Android 9 ya, jadi nggak bisa pakai dark mode. Tapi setelah beberapa updatean banyak, sekarang udah pakai Android 10 yang bisa disetting dark mode. Dan kalau kalian yang biasa pakai yang swipe gitu, jadi kerasa lebih smooth aja sih. Untuk menggunakan aplikasi, kayak aplikasi WhatsApp dibuat 2 dan aplikasi yang lainnya dibuat 2 masih bisa. Cuman saya belum nemu fitur yang menjadikan ruang kedua. Jadi ada 2 ruang ya, atau jadi 2 akun. Saya belum nemu yang fitur seperti itu. Kalau kalian tahu bisa komen di bawah. Dan untuk unlocknya standar ya, ada fingerprint di belakang dan ada face unlock yang standar zaman sekarang. Sepertinya udah cukup lengkap bahasan dari Honor 10 Lite ini. Kalau kalian masih pakai pada tahun 2020 ini, bisa cerita di kolom komentar. Takutnya ada informasi yang bisa di-share ke teman-teman di YouTube. Untuk simpulan Honor 10 Lite ini sangat cocok untuk orang yang minimalis gitu ya. Jadi pengen HP yang ringkas, tipis, dan enak dipegang satu tangan. Walaupun baterainya boros, tapi kalau kalian pakainya nggak terlalu intens, ya cuma sesekali medsos dan sesekali main game, masih bisa bertahan 24 jam. Saran saya sih jaga-jaga bawa power bank aja ya. Takutnya agak susah PLN atau colokan listrik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dulu.